Bayangkan, suatu hari kita terbangun di tempat yang tak kita kenal. Udara terasa hampa, tak ada suara, tak ada cahaya. Kita mencoba berbicara, tapi tak ada yang mendengar. Kita ingin bergerak, tetapi tubuh ini tak lagi bisa digerakkan. Saat itu kesadaran menghantam, kita telah tiada. Tubuh kita telah dikuburkan, nama kita perlahan mulai dilupakan. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menambah amal. Namun, tiba-tiba, di saat kita tak lagi bisa bergerak, ada sesuatu yang masih terus mengalir. Pahala demi pahala masih bertambah, ada yang mendoakan kita, ada yang masih mendapat manfaat dari apa yang kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka, pertanyaannya, bagaimana kita bisa meninggalkan warisan yang terus memberi manfaat? Bagaimana kita memastikan bahwa meskipun tubuh kita membusuk di dalam tanah, pahala kita tetap bertambah setiap detik? Inilah 10 amalan yang pahalanya tetap mengalir meskipun kita telah tiada. Yang pertama, sedekah jariah, pahala yang tak pernah terputus. Sedekah jariah bukan hanya tentang memberi harta, tetapi tentang meninggalkan sesuatu yang terus digunakan oleh orang lain. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Bayangkan, kita membangun sumur air di desa yang kering. Setiap orang yang meminum airnya, setiap hewan yang merasakan manfaatnya, akan menjadi pahala bagi kita. Kita mendirikan jembatan di pedalaman. Setiap orang yang melintasinya, setiap nyawa yang terselamatkan karena akses yang lebih mudah, menjadi ladang pahala yang terus bertumbuh. Kita menyumbangkan mushaf Al-Quran ke masjid. Setiap ayat yang dibaca darinya, setiap hafalan yang lahir darinya, akan terus mengalir sebagai kebaikan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang didirikannya untuk orang yang membutuhkan, sungai yang dialirkannya, serta sedekah yang dikeluarkannya di waktu sehat dan hidupnya. Setiap amal yang terus dimanfaatkan oleh orang lain akan terus mengalir meskipun kita telah tiada. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Seorang ulama yang wafat 1000 tahun yang lalu, tetapi kitab-kitabnya masih dibaca, ilmunya masih diajarkan. Setiap kali seseorang membaca dan mengamalkan ilmunya, pahalanya akan terus mengalir. Kita bisa meninggalkan ilmu yang bermanfaat dalam berbagai bentuk, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, menulis buku, artikel, atau membuat video yang menginspirasi, dan mengajarkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan orang lain. Setiap kali ilmu itu diamalkan, pahala akan tetap mengalir untuk kita. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Seorang ibu yang mendidik anaknya dengan penuh kesabaran, mengajarkan salat sejak kecil, membentuk karakter dengan akhlak mulia. Ketika sang ibu telah tiada, anaknya mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku, lapangkan kuburnya, tempatkan dia di surgamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Lalu ia berkata, Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Allah menjawab, karena istighfar permohonan ampun anakmu untukmu. Maka, mendidik anak dalam kebaikan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga investasi akhirat. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang mengeja huruf demi huruf Al-Quran. Suara lirihnya terdengar bergetar, tapi di setiap ayat yang ia baca, ada pahala yang mengalir kepada gurunya. Jika kita mengajarkan seseorang membaca Al-Quran, setiap huruf yang ia baca, setiap ayat yang ia hafalkan, setiap ibadah yang ia lakukan berdasarkan pemahamannya terhadap Al-Quran, semuanya akan kembali kepada kita sebagai pahala yang tak terputus.
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah, Al-Quran, maka selama ayat itu masih dibaca, ia akan mendapatkan pahala. Lebih dari itu, jika orang yang kita ajarkan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka pahala itu akan terus berlipat ganda tanpa batas waktu." Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi." Quran Surah Al-Fatir ayat 29. Inilah perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang keuntungannya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Yang kelima, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ada seorang ulama besar yang hidup di abad ke-8. Ia menulis sebuah kitab tentang fiqih. Berabad-abad kemudian, kitab itu masih dipelajari. Setiap orang yang memahami dan mengamalkan isinya, pahalanya terus mengalir kepada sang ulama. Betapa beruntungnya mereka yang meninggalkan ilmu bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya." Ilmu yang bermanfaat bisa berupa menulis buku atau artikel yang mengajarkan kebaikan, membuat video edukasi yang memberi manfaat bagi banyak orang, mengajarkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan. Selama ilmu itu masih dipelajari dan diamalkan, pahala kita terus bertambah, meskipun kita telah tiada. Yang keenam, membangun masjid. Dari kejauhan, terdengar suara azan berkumandang. Di dalam masjid, seseorang bersujud dengan khusyuk. Setiap salat yang ditegakkan, setiap ayat yang dibaca, setiap zikir yang diucapkan, semua menjadi pahala bagi mereka yang telah membangun masjid tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga." Bayangkan, seorang pengembara berhenti di masjid yang kita bangun untuk salat. Seorang anak kecil belajar mengaji di sana. Ribuan orang bersujud setiap harinya. Dan setiap kali itu terjadi, pahala terus mengalir kepada kita. Allah berfirman, "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Quran Surah At-Taubah ayat 18. Inilah investasi terbesar untuk akhirat kita. Yang ketujuh, menyebarkan wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah jariyah yang paling kuat. Wakaf bisa berupa tanah untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau masjid. Buku atau alat belajar yang bisa digunakan oleh generasi setelah kita. Perkebunan atau usaha yang hasilnya diberikan untuk kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Selama wakaf itu masih digunakan, pahalanya akan terus mengalir." Yang ke-8, mendidik anak dengan kebaikan. Seorang ibu mengajarkan anaknya untuk salat. Seorang ayah mengajarkan anaknya untuk berbuat jujur. Ketika orang tua telah tiada, tetapi anaknya masih melakukan kebaikan, pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." Didikan kita akan menjadi warisan yang abadi. Yang ke-9, menanam pohon. Bayangkan, kita menanam satu pohon. Lalu, burung-burung hinggap di sana. Orang-orang berteduh di bawahnya. Udara menjadi lebih segar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Bahkan setelah kita meninggal, selama pohon itu masih hidup, pahala tetap mengalir." Yang terakhir, membantu membangun sumber air. Di sebuah desa tandus, orang-orang berjalan berkilometer untuk mendapatkan air. Lalu seseorang membangun sumur
air mengalir, kehidupan berubah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah memberi air minum. Setiap tetes yang diminum, setiap nyawa yang terselamatkan, menjadi pahala yang tak terputus. Satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Hanya ada 3 hal yang masih bisa menyelamatkan kita. Sedekah jariyah yang masih digunakan orang lain, ilmu yang masih bermanfaat bagi generasi setelah kita, anak-anak yang terus mendoakan kita. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Maka sebelum terlambat, mari kita mulai membangun warisan yang akan tetap mengalir meskipun kita telah tiada.